Ternyata selama ini banyak pejabat pemerintah yang abuse power atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini Presiden Prabowo sendiri yang bilang ketika Pak Prabowo lagi efisiensi anggaran, banyak pejabat di pemerintahannya dia yang melawan kebijakan ini. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Saya mau menghemat uang ya. Itu untuk rakyat, itu tuh. Ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat. Yang lapar, cari makan. Sekolah yang rusak, perbaiki. Jalan yang rusak, perbaiki. Jadi ternyata duit kita selama ini banyak dipakai buat dinas-dinasan pejabat ke luar negeri, sama sewa-sewaan hotel buat bikin forum diskusi cantik. Yang pada apa itu? Forum group discussion. Forum group discussion. Mau diskusi apa lagi? Ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat. Yang lapar, cari makan. Tiba-tiba malah ada lagi yang baru dilantik, yaitu staf sus Kementerian Pertahanan. Yang salah satunya ada om-om botak tuh yang punya podcast. Kok bisa sih Pak Presiden? IKN udah dibangun megah-megah, mangkrak, rumah-rumah pejabat mewah-mewah, nggak dipakai. Itu pemborosan. IKN katanya mangkrak ya kan guys. Ini kan pembodohan juga ya kan. Sekarang IKN mangkrak, Jokowi nggak mau disalahin, cuci tangan dia. Loh, jangan tanya saya, itu kan urusan pemerintah. Saya jangan ditarik-tarik. Gimana sih lu? Emang selalu begitu template-nya dari dulu. Kalau ditanyain nggak pernah jawab, lempar-lempar aja jawabannya. Ya, sebelum gua lanjut nih, lu pada pemuja Jokowi, jangan pada ngelak dah, udah nggak bisa. Pemujanya bilang gini, tuh lihat IKN, gara-gara Pak Jokowi, mantep kan? Keren. Mana? Mangkrak, dana diset. Dia bilang mangkrak, guys ya. Coba dari mana dia lihat kalau IKN ini mangkrak, ya kan? IKN mangkrak, pekerja dipulangkan semua dan dananya diblokir oleh Presiden Prabowo. Dengar nih. Itulah isu yang digoreng akhir-akhir ini. Tapi coba kita ulas bersama berdasarkan fakta yang ada. Merujuk pada instruksi Presiden Inpres Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Seharusnya Inpres ini kabar bahagia, bagaikan embun pagi yang menyejukkan. Instruksi Presiden Prabowo tentang efisiensi belanja negara hadir sebagai langkah bijak untuk mengoptimalkan anggaran demi kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya masih ada yang terjebak dalam bayang-bayang sakit hati melihat setiap kebijakan sebagai badai, bukan cahaya. Jadi Hotman di sini lagi cari tempat untuk berdansa, untuk membangun Poliwing. Ternyata IKN sudah hampir rampung. Oke? Lanjutkan IKN. Mantap Pak Prabowo. Salam. Ternyata selama ini banyak pejabat pemerintah yang abuse power atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini Presiden Prabowo sendiri yang bilang ketika Pak Prabowo lagi efisiensi anggaran, banyak pejabat di pemerintahannya dia yang melawan kebijakan ini. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, itu tuh. Ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat. Yang lapar, cari makan. Sekolah yang rusak, perbaiki. Jalan yang rusak, perbaiki. Jadi ternyata duit kita selama ini banyak dipakai buat dinas-dinasan pejabat ke luar negeri, sama sewa-sewaan hotel buat bikin forum diskusi cantik. Yang padahal itu semua nggak menghasilkan apa-apa yang bisa dirasain langsung sama masyarakat. Makanya Pak Prabowo ngelakuin penghematan anggaran buat para pejabat negara. Mending duitnya dipakai buat benerin sekolah, benerin jalan rusak, makan siang gratis yang emang bisa dirasain langsung sama orang, bukan dirasain sama pejabat. Nah yang lucunya Pak Prabowo juga bocorin katanya ada pejabat yang nggak suka sama kebijakan ini. Bahkan dia sampai sewa-sewa wartawan, media, sama LSM buat jelek-jelekin presidennya sendiri. Grundel, habis itu lobby-lobby wartawan, LSM suruh nyerang. Nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Mantap Pak Prabowo. Makanya gue dari kemarin bilang sama kalian, hati-hati, jangan langsung percaya sama berita, sama media. Kalau mereka banyak yang dibiayain sama pihak-pihak tertentu, bahkan sama pihak asing. Tujuannya buat apa? Buat bikin ribut, buat ngadu domba, biar rakyatnya kepecah belah. Apalagi kemarin ada media yang udah ketahuan dibiayain sama agensi Amerika kan. Makanya jangan makan tempe sama terasi mulu, udah gitu bannya bocor halus. Ya benar ya guys ya, Pak Prabowo memotong ya banyak anggaran lah ya kan, tetapi banyak sekali orang yang tidak setuju gitu ya kan. Wow, padahal niat Pak Prabowo ini baik ya kan. Ya pemerintah kita percaya saja lah kepada pemerintahan Pak Prabowo. Pasti pemerintah kita nggak bakalan lah menyusahkan rakyat ya kan. Oke kita lanjut. GD apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion.
Mau diskusi apa lagi? Ngentaskan kemiskinan absolut, bantu rakyat yang lapar cari makan, sekolah yang rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki. Diskusi. Nah, benar. Nah, ini salah satunya ya kan. Ya, di sini caption videonya Denny Gomuzer resmi dilantik jadi staf sus Kemenhan. Tapi kita dengar dulu pernyataan dia ya kan. Masyarakat lagi mempertanyakan efek daripada efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang katanya nggak tepat sasaran, tiba-tiba malah ada lagi yang baru dilantik, yaitu staf sus Kementerian Pertahanan yang salah satunya ada om-om botak tuh yang punya podcast. Kok bisa sih Pak Presiden? Harusnya menurut saya Pak ya, efisiensi anggaran yang paling tepat adalah dengan menyusutkan kabinet yang ada Pak. Jadi nggak gemuk-gemuk banget tuh, jadi pengeluaran negara tuh nggak gede-gede banget Pak. Ya benar, kalau misalnya ada pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang nggak perlu, saya dukung banget Pak. Untuk mengurangi biaya-biaya perjalanan, meeting-meeting nggak jelas, itu saya setuju Pak. Tapi ya tolong diimbangi juga Pak dengan penyusutan kabinet gitu. Kok ini malah ditambah lagi? Walaupun cuma sekedar staf sus, tapi kan mereka juga butuh anggaran Pak. Ya saya juga bingung Pak, ini tujuan Bapak Presiden sekarang kemana Pak? Saya sih nggak mau seuzon ya, tapi mudah-mudahan ini langkahnya benar ya Pak ya. Satu lagi, Bapak juga tahu kan penyebab ini semua jadi kacau balau. Harusnya Bapak mention juga tuh Pak pemerintahan yang sebelumnya. Jadi jangan cuma pidato di depan publik bilang marah-marah gitu ya. Ada orang yang nggak setuju, ada pihak-pihak yang nggak setuju, ya Bapak sebutin juga yang bikin semua ini jadi kacau Pak. Nah, ini paling brutal ya menurut aku ya. Ini brutal juga ini. Pria ini bilang pemerintah Prabowo Gibran sangat boros. Kita dengar dulu. Ya Pak Prabowo, Gibran, or whoever the fuck you are up there, let me tell you something. Gua kasih tahu apa itu efisiensi, apa itu pemborosan. Mobil Raffi Ahmad bawa dokumen doang tapi pakai tetot itu pemborosan. Punya kabinet, menteri, wakil menteri isinya 100 orang lebih, job desk-nya gak jelas, itu pemborosan. IKN udah dibangun megah-megah, mangkrak, rumah-rumah pejabat mewah-mewah nggak dipakai, itu pemborosan. IKN katanya mangkrak ya kan guys. Ini kan pembodohan juga ya kan. Pembodohan publik juga ini. Jangan menipu rakyat lah ya kan. Kita sudah tahu lah ya, IKN itu masih berjalan sampai sekarang. Kita nanti ada video tentang IKN ya di ujung-ujung video. Kalian simak video ini sampai akhir. Anjir. Tapi kan mereka bodo amat ya gitu, maksudnya pendidikan aja mahalin gitu, BPJS aja naikin gitu, pajak naikin, kayak nggak usah pakai kata-kata efisiensi, nggak usah akal-akalan, mungkin itu kata yang lebih tepat. Sekarang IKN mangkrak, Jokowi nggak mau disalahin, cuci tangan dia. Loh, jangan tanya saya, itu kan urusan pemerintah, saya jangan ditarik-tarik. Gimana sih lu? Emang selalu begitu template-nya dari dulu, kalau ditanyain nggak pernah jawab, lempar-lempar aja jawabannya. Ya, sebelum gua lanjut nih, lu pada pemuja Jokowi, jangan pada ngelak dah, udah nggak bisa. Pemujanya bilang gini, tuh lihat IKN, gara-gara Pak Jokowi, mantep kan? Keren. Mana? Mangkrak, dana diset. Dia bilang mangkrak, guys ya. Coba dari mana dia lihat kalau IKN ini mangkrak, ya kan? Padahal dia sendiri ini mungkin belum pernah pergi ke IKN. Coba datang ke IKN, melihat langsung ya, secara langsung IKN seperti apa sekarang. Katanya mangkrak. Nah, inilah sifat-sifat orang yang bisa dibilang mungkin kemungkinan ini dibayar untuk mengadu domba kita ya kan guys. Kita inginkan Indonesia ini maju ya kan, berkembang ya kan, maju terus sebagai negara maju gitu ya kan. Tapi ada orang yang menginginkan IKN ini mangkrak gitu ya kan. Seolah-olah kalau IKN ini mangkrak dia senang gitu ya kan. Padahal kan itu duit kita sendiri, duit rakyat ya kan, untuk membangun IKN. Seharusnya kita mendukung ya. Bagaimana caranya IKN ini supaya tidak mangkrak gitu. Malah mereka ini kalau mangkrak suka gitu ya kan. Memang bodoh lah orang yang seperti ini. Top, gak punya duit lagi. Pekerja pada dipulangin. Mana ASN yang katanya mau dipindah ke situ? Nggak ada yang mau. Katanya pekerja dipulangin, padahal ya kan udah jelas pekerja-pekerja di situ masih ada ya kan. Memang ya anggarannya diblokir untuk sementara ya. Sekarang ini lagi diblokir, tapi diblokir itu bukan tidak boleh dibuka lagi, bukan tidak bisa dibuka lagi ya kan. Mungkin ini diblokir untuk sementara ya untuk menjaga keuangan negara juga ya, untuk Pak Prabowo ya, mungkin berpikir seperti itu. Jangan sampai di korupsi. Oh, pindah ke sono. Kalau lo mau tahu fakta nih, apa yang dibuat Jokowi pasti ada masalah. Waduh. Pasti ada nggak benernya. Lo cek aja dah. Apa yang mau lo banggain? Kereta cepat, push. Ada masalahnya, lu cek aja.
siapa pemenang tendernya, berapa biayanya, padahal ada yang lebih murah. Coba lu bayangin berapa banyak perusahaan yang rugi gara-gara IKN. Coba kalian dengar ya, apa kinerja Pak Jokowi katanya. Ini orang baru keluar dari gua ya kayaknya ya kan. Waduh, aku nggak mau berkomentar lah apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Sudah banyak ya kan. Tapi inilah ya, orang kalau dibayar ya apapun bisa dia ungkapkan, katakan ya kan, asalkan cuan ya. Inilah perusak-perusak bangsa ya menurut aku ya kan guys. Kan gila. Selain ngerugiin negara, lu ngerugiin perusahaan orang, lu ngerugiin bisnis orang. Sekarang mah semua dana di stop full. Investor nggak ada, dana nggak ada, duit nggak ada. Mangkrak tuh. Padahal dia waktu itu sempet tuh bilang Hambalang, aduh nggak tega ngeliat Hambalang begini, miris ya, kata Jokowi, so pahlawan. Sekarang lu bilang, jangan tanya saya kalau IKN mah. Perasaan dulu lu yang bilang kalau misalkan saya udah nggak jadi presiden lagi, saya bakal tetap kawal IKN. Parah banget. Iya, memang benar apa yang dikatakan Pak Jokowi ya, dia kan bukan presiden lagi. Kalau misalkan masalah anggaran ataupun masalah apa tentang IKN ya jangan tanya Pak Jokowi lah ya, bukan Pak Jokowi yang mengeluarkan semua itu. Sekarang kan dia rakyat biasa gitu ya kan, harusnya tanya Pak Prabowo gitu ya kan, itu maksud Pak Jokowi. PA, aduh. Adili Jokowi, berani nggak adilin Jokowi? Kalau berani, kalian berani nggak adili Jokowi? Kalian yang para pembenci Jokowi, berani nggak adili Jokowi? Aku mau lihat. Berani nggak negara nih adilin Jokowi? Nggak yakin gue sih. IKN mangkrak, pekerja dipulangkan semua dan dananya diblokir oleh Presiden Prabowo. Dengar nih. Itulah isu yang digoreng akhir-akhir ini. Tapi coba kita ulas bersama berdasarkan fakta yang ada. Merujuk pada instruksi Presiden Inpres Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Seharusnya Inpres ini kabar bahagia, bagaikan embun pagi yang menyejukkan. Instruksi Presiden Prabowo tentang efisiensi belanja negara hadir sebagai langkah bijak untuk mengoptimalkan anggaran demi kesejahteraan rakyat. Namun sayangnya masih ada yang terjebak dalam bayang-bayang sakit hati melihat setiap kebijakan sebagai badai, bukan cahaya. Padahal ini bukan pemangkasan yang membahayakan, melainkan penyempurnaan agar setiap rupiah benar-benar memberi manfaat. Bukan proyek yang dihentikan, melainkan strategi yang diperkuat. Bukan IKN yang mangkrak, melainkan fondasi yang dipertegas agar tak sekadar megah, tapi juga berdaya guna. Alangkah indahnya jika energi yang dihabiskan untuk menggoreng isu bisa dialihkan untuk membangun negeri. Mari melangkah bersama, merajut benang emas masa depan, bukan terperangkap dalam pusaran keluhan tanpa akhir. Dan inilah pernyataan terbaru Hotman Paris pada tanggal 9 Februari 2025 di IKN Nusantara. Ini murni mengunjungi IKN dan ternyata proyeknya sudah hampir selesai, tidak mangkrak seperti apa yang digosipkan orang. Oke? Aku mau bikin klub di sini biar dansa. Hotman lagi di IKN, ibu kota negara. Ini adalah istana negara. Nanti rumah Prabowo akan di Pak Prabowo. Mantap, Salam Hotman Paris. Nah ya guys, yang bilang IKN mangkrak itu ya mereka-mereka yang termakan berita bohong ya kan guys. Padahal ya nyatanya yang
Pak Hotman Paris yang kemarin-kemarin tanggal 9 ya kan, udah datang ke IKN, melihat suasana IKN, berjalan hampir rampung gitu ya kan, hampir siap. Nah, yang mereka nih yang bilang ya IKN mangkrak, IKN mangkrak. Nggak pernah tuh lihat IKN secara langsung ya, nyatanya ya kan, kalian bisa lihat lah konten-konten yang menampilkan IKN itu banyak ya, live setiap hari pun ada ya, misalkan video-video terbarunya IKN itu ada di YouTube ya, kalian lihat itu. Jangan lihat berita bohong ya, gambar-gambar bohong yang seolah-olah IKN ini mangkrak. Ini memang ini peliharaan apa ya, ini orang-orang yang nggak mau atau nggak pengen melihat Indonesia maju itu ya, mereka-mereka yang koar-koar ingin melihat IKN mangkrak ya, terutamanya anak wabah ya kan. Dan ya kalian tahu lah, influencer yang tidak suka sama Pak Jokowi ya kan, pengen sekali lah melihat IKN itu mangkrak ya. Bahkan mungkin ya kalau IKN itu benar-benar mangkrak ya kan, bahkan dia akan mengadakan pesta untuk merayakannya ya kan. Tapi kan itu pemikiran yang bodoh. Kan kita sebagai rakyat Indonesia ini pengen gitu ya kan, melihat Indonesia ini semakin maju. Dengan jadinya IKN nanti, maka Indonesia akan terlihat lebih maju gitu ya kan, lebih gimana ya, pembangunan di Indonesia itu lebih merata gitu ya kan. Kan bagus untuk negara kita gitu ya kan. Tapi aduh, nggak tahu lah cara mereka berpikir ya guys, tentang IKN yang mereka harapkan mangkrak. Lah, aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa lagi guys. Coba kalian komen di bawah apapun tanggapan kalian tentang para pembenci Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang mengharapkan IKN mangkrak. Silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.